Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya, dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di tematik 3E untuk muatan pelajaran PKN subtema 4, pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Oke anak-anak, seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, kita belajar berdiskusi dan kita juga sudah melaksanakan KI 4 atau praktek berdiskusi. Kali ini Miss akan menjelaskan ulang bahwasanya diskusi itu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilakukan secara bersama untuk mendapatkan keputusan yang baik ya, hasil mufakat bersama. Nah, dalam berdiskusi kali ini Miss akan membacakan sebuah teks yang mana ada dalam buku kalian pada halaman 100. Silahkan dibuka bukunya, kita baca bersama. Musim di suatu daerah itu mempengaruhi kegiatan manusia. Salah satunya adalah kegiatan berolahraga. Pada musim kemarau, biasanya orang banyak melakukan olahraga di luar ruangan. Misalnya olahraga pacu jalur, yang mana olahraga ini berasal dari Riau. Nah, untuk memenangkan sebuah pertandingan maka diperlukan kekompakan tim. Dan untuk mendapatkan tim yang kompak, kita itu harus memiliki sikap bersatu. Nah, ini contoh gambar olahraga pacu jalur atau yang biasa kita kenal dengan lomba mendayung ya. Sikap bersatu juga diperlukan dalam kegiatan berkelompok lainnya. Misalnya, kegiatan diskusi di kelas. Selain di sekolah, sikap bersatu juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan. Terutama untuk mempersiapkan datangnya musim hujan. Ketika bekerja bakti, warga melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah, atau menyapu. Meskipun berbeda, semua bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu membersihkan lingkungan. Sikap bersatu memiliki banyak manfaat. Dengan bersatu, masalah yang dihadapi itu akan terasa ringan dan pekerjaan pun akan cepat selesai. Masih berdiskusi. Kegiatan olahraga yang kalian lakukan itu memerlukan kerjasama dengan teman kelompok. Kerjasama ketika melakukan permainan dan kegiatan kelompok sangatlah penting, karena kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan sekolah lain, seperti piket kelas dan diskusi kelompok. Jadi, kerjasama itu berkaitan erat dengan persatuan. Ingat ya anak-anak, kerjasama itu akan terlaksana dengan baik jika kita bersatu. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Ini yang perlu ditanamkan ketika bekerja sama. Jadi kita tidak boleh egois atau hanya ingin mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kemudian yang kedua itu menghargai usaha yang dilakukan teman. Jangan pernah sekali-kali terbesit dalam diri kita untuk meremehkan hasil pekerjaan orang lain. Sedikit atau bagus buruknya sebuah pekerjaan yang dilakukan teman kita, kita tetap harus mengapresiasinya ya, artinya saling menghargai, tidak boleh saling mencela. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam hal-hal yang baik.
yaitu contohnya tadi dalam tugas kelompok, misalkan untuk memecahkan sebuah permasalahan kita harus bekerja sama, tapi ingat dalam hal-hal yang baik. Contohnya memberikan contekan di kelas, itu hal-hal yang baik bukan? Bukan ya. Nah, kalau memberikan contekan itu bukan termasuk hal yang baik ya, dan itu tidak perlu dicontoh. Jadi bekerja sama dalam hal-hal yang baik ya seperti itu tadi, merumuskan sebuah masalah yang berkaitan dengan misalkan kesulitan di pembelajaran apa, dicari masalahnya bareng-bareng dan ditanggapi bareng-bareng sehingga mendapatkan hasil keputusan yang baik. Ini sama dengan musyawarah ya. Kemudian yang terakhir itu ada melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Nah, ini contoh berdiskusi ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang sebuah diskusi, maka kalian ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kalian tuliskan contoh kegiatan lain di sekolah yang menunjukkan sikap persatuan dan apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari kegiatan tersebut. Karena kali ini kita masih belajar di rumah dan kalian harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan orang tua atau kakak, kalian bisa meminta bantuan atau bimbingannya. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tulis ya. Oke, ini contoh bekerja sama di lingkungan sekolah di dalam kelas ya, piket bersama. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Masih berdiskusi. Nah, ternyata selain memberikan manfaat, perubahan musim juga dapat menimbulkan bencana. Saat musim penghujan datang, biasanya banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, warga biasanya bekerja bakti menjelang datangnya musim hujan. Ini sangat diperlukan kesadaran sendiri ya, masyarakat ataupun diri kita harus selalu kompak untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang sekiranya bakal terjadi ketika musim penghujan tiba nanti, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita harus bersikap tanggap dengan sebuah permasalahan yang sekiranya cukup serius. Nanti kalau misalkan kita tidak kita tanggapi permasalahan itu, maka resikonya akan apa? Jadi diperlukan kesadaran bahwasanya bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan itu sangatlah baik. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup nyaman, tentram, tanpa banyak penyakit yang sekiranya bisa datang kapan saja jikalau lingkungan kita tidak sehat. Nah, untuk mencegah hal tersebut, di sini warga biasanya melakukan kerja bakti seperti membersihkan selokan dan saluran air, biasanya mampet karena terlalu banyak sampah ya. Kemudian mereka juga mengubur sampah kaleng bekas supaya tidak menjadi sarang nyamuk ya, kaleng-kaleng bekas. Dan setelah bersih akan dilakukan pengasapan atau fogging untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Dan kalau kalian melihat ada tempayan atau bak yang berisi air, kemudian ada jentik-jentik nyamuk, sebaiknya itu dibuang airnya. Kemudian benda bekasnya itu jika memang tidak digunakan kembali boleh dikubur. Supaya apa? Supaya nyamuk-nyamuk itu tidak bisa bertelur di tempat yang banyak tergenang air. Nah, kerjasama dapat dilakukan di mana saja ya anak-anak, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan bekerja sama akan mempererat persatuan.
Persatuan dalam keragaman dapat menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Oke, contoh bekerja sama di sekolah adalah melakukan piket kelas. Dengan piket membersihkan kelas, maka kelas itu akan lebih cepat selesai dikerjakan, dan melakukan piket bersama, kelas pun menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Oke, baiklah anak-anak, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.